Ya, selamat pagi rekan-rekan LPPM Widya Pratama. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat, besar, kuat. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Semangat semua ya. Baik, hari ini saya akan membawakan ini judulnya pengenalan Departemen Kerja Lingkup DPR. Ini departemen karena saya suka berteman ya, jadi departemennya tulisnya departemen. Depart itu bagian-bagian part, bagian-bagian lah, ini bagian-bagian yang antar kita berteman, jadi departemen. Kira-kira begitu ya, departemen ya, yang betul departemen itu hanya ketikannya keliru. Baik, di dalam lingkup DPR apa saja departemennya kita lihat. Nah, ini belum sampai departemennya, tapi kita mengenal dulu ya. BPR sekarang namanya Bank Perekonomian Rakyat, dulu Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Kemudian apa itu BPR? BPR itu lembaga keuangan bank ya. Sama dengan bank besar, istilahnya bank cuman perekonomian rakyat. Kalau bank swasta ya bank besar, nanti akan ada bedanya apa. Nah, BPR ini lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan, ya, serta menyalurkan dana, jadi pinjaman ya, menyalurkan dana tersebut untuk pinjaman dengan mendapat keuntungan selisih bunga antara bunga simpanan nasabah dengan bunga pinjaman ya yang dipinjam oleh debitur. Jadi secara garis besar bisnisnya adalah profit dari selisih bunga yang dipinjamkan dari yang kita terima dari simpanan nasabah. Baik. Kemudian bedanya BPR dengan bank umum. Coba apa Pak Pur? Kalau bank umum itu ya gini, bedanya kalau bank umum itu lebih luas jangkauannya, segmen pasarnya, karena ada model ATM. Kalau BPR belum ada ATM ya, itu. Terus kemudian belum ada mengenai pasar modal. Kalau di bank umum sudah oke, pakai pasar modal mungkin itu. Maksudnya untuk di ini publikasi kayak TBK itu ya, ya, bisa dimasukkan di bisa masukkan pasar saham. di pasar saham. Ya. Kalau BPR belum ada belum ya. ada ya. Terus kemudian salah satunya juga untuk transferan itu, kalau di bank umum sudah menggunakan ATM ya, bisa transfer melewat ATM. Kalau BPR belum ya. Itu salah satu bagian dari perbedaan bank umum dengan BPR. Gitu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Pak Pur ini yang sukanya ke bank, bank sana, bank sini. Mungkin Pak Andri saya tambahkan bedanya lagi apa? Masing-masing kan mungkin berdasarkan pengalamannya ya. Kalau BPR kalau seperti ini, kalau bank seperti ini, bank swasta ya. Coba diatur loh. Ya, kalau saya saya tak gitu aja ya biar tidak mentok. Sayang ini aja. Kita turunkan saja. Catatan. Nah, taruh sini dulu. Ya. Tadi disampaikan perbedaan antara bank perekonomian dan bank umum ya. Terlihat jelas dengan segmentasinya kalau menurut saya. Karena kalau segmentasinya bank perekonomian rakyat sesuai dengan filosofinya perekonomian rakyat, maka dia akan concern di hubungannya dengan UMKM. Kalau BPR itu hubungannya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Nah, kalau bank umum dia segmennya bisa yang lebih di atas lagi, seorang pembisnis besar seperti itu. Ya, kira-kira seperti gambarannya Pak saya. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi
segmentasinya beda, termasuk juga nominal. Kalau ada pinjaman ini nominalnya juga bisa lebih besar karena modalnya juga lebih besar. Mungkin Mbak Tia bisa nambahkan apa yang pernah diketahui bedanya apa? Ya, baik. Ya, oke. Ya, halo. Ya, kalau untuk saya pribadi mempelajari BPR sama bank umum ya Bu, bedanya ya. Bank perekonomian rakyat itu kalau saya lihat itu lebih bisa masuk ke daerah-daerah pelosok lebihan daripada bank pada umumnya. Kalau misalnya bank umum yang sudah besar itu biasanya terletaknya di pusat desanya, di tengah desa. Jadi orang-orang yang di pinggir itu biasanya harus ke tengah kota, kalau nggak ke tengah desa-desanya itu untuk mengakses banknya tersebut. Menurut saya perbedaannya di situ sih Bu, salah satunya lokasi banknya. Ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih Mbak Tia. Memang betul seperti yang disampaikan Pak Andre, berarti nyambung bahwa segmentasinya mungkin berbeda. Karena yang satu kayak BPR itu memang untuk UMKM, untuk nominal yang di bawahnya bank besar ya, bank-bank swasta. Jadi mungkin kalau di desa-desa lebih banyak cocoknya untuk namanya juga rural bank. Rural bank itu bank yang ada di daerah ya pinggiran agak nggak tengah kota gitu ya. Biasanya bank-bank besar itu ada di tengah kota, coba itu BCA, Jalan Pemuda, dan Pandanaran, dan seterusnya. Nah, mungkin kecuali BRI itu pelosok-pelosok. Iya, BRI ya. Bank umum. Jadi, ya. Pemerintah yang menyediakan untuk masyarakat di pelosok pun ada BRI. Ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Pur. Nah, kenapa enggak saya tulis supaya nanti kalau ada anak-anak baru biar nulis sendiri, dia bisa bertanya aktif. Kalau saya tulis nanti tinggal menghafal, ya. Jadi kita ulas lagi ya. Jadi bedanya yang sudah disebutkan itu tadi, biar mereka nanti nyatet. Kemudian yang lainnya lagi, ya bank kayak BCA ya, kita ambil contoh aja BCA misalnya. Nah itu bank-bank seperti itu bisa melayani falas, ya deposito pun bisa falas. Terus selain falas, apalagi mungkin traveler check kalau mau pergian luar negeri. Ada yang namanya traveler check. Jadi nanti bisa diuangkan di mana saja kita pergi, di Eropa, di negara-negara lain. Nah, ada lagi yang namanya fasilitas apa? Rekening giro. Jadi nanti bisa buka cek, buka apa? Biliet giro ya, BG dan cek. Sekilas apa bedanya biliet giro dan cek? Ada yang tahu? Yang untuk pembayaran itu ya, ada yang namanya BG, biliet giro, atau giro biliet, bolak-balik ya, Indonesia, Inggris, biliet giro atau giro biliet, dan yang namanya cek. Bedanya kalau cek itu bisa diuangkan secara langsung dan harus hati-hati. Kalau cek masih kosong dibayarkan kepada masih kosong titik-titik, jatuh di jalan diambil orang, diisi namanya dia. Atau pakai KTP palsu lah misalnya, ya dipakai itu kalau kebetulan lolos, orangnya enggak lihat wajahnya, KTP-nya palsu, dia bisa ambil uangnya. Jejaknya enggak terlihat, itu pernah terjadi. Jadi itu cek itu bisa diuangkan langsung. Dulu pernah ya, saya dulu di satu bank ada orang ini memang memalsukan cek. Ceknya itu persis plek dan memang sama, mungkin nggak tahu pernah ambil dari bank atau bagaimana, terus nominalnya juga ketulis, terus biasanya ada PT-nya di bawahnya, yang punya rekening itu siapa ya, yang buka ceknya itu juga semua persis seperti yang ada, nggak tahu itu dapat dari mana, tahu-tahu ada yang ngambil, ya untungnya waktu ditelepon ada saldonya kurang karena dia tidak ngecek. Tapi suatu ketika ada juga terjadi bisa ambil ya puluhan juta. Waktu itu tahun lama sekali, puluhan juta lumayan. Yang datang siapa yang ngambil? Dia minta tolong tukang becak. Jadi KTP-nya tukang becak. Jadi dia turun dari mobil, Bapak becak bilang, Pak, tolong ambil ke uang ini nanti tak kasih persen, ya, kasih berapa, dia mungkin kasih berapa, itu pengakuannya tukang becak. Kemudian tukang becaknya ke banknya, dia orangnya nunggu becakmu tak tunggu di, jangan khawatir. Kemudian dia ke bank, setelah dapat uangnya, Bapak becak jujur itu kembalikan orangnya, ini bos, nah, ini gue kue ya, ini kasih, sudah hilang. Setelah diteliti orangnya, loh itu agak
tagihan mungkin ya sore ya siang-siang waktu clearing itu antar bank itu clearing ada masuk loh kok nggak ada saldonya, ditelepon ada saldonya dari itu, dicek loh sudah diambil tadi tunai, loh ambil apa nggak buka. Nah ketahuan di situ terjadi apa ya pemalsuan atau tindakan kriminal seperti itu yang nggak tahu jejaknya dicari tukang becak tadi siapa yang nyuruh nggak kenal. Nah, pokoknya lewat sini mampir nggak merhatikan siapa. Terus zaman dulu jarang CCTV ya tahun 90-an itu ya. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat siapa yang berhenti di situ, mobilnya, nomor platnya atau apa. Polisi sekarang melacak lebih mudah. Waktu itu nggak ketemu karena tukang becak nggak kenal tuh siapa orangnya. Sehingga kebobolan. Nah itu cek. Untuk amannya gimana? Cek itu di cross. Jadi ujungnya seperti ini ya. Kayak ini lembarannya cross ini di cross. Seret. Artinya bahwa cek itu berfungsi sebagai bilet giro atau BG. BG itu bisa dipakai untuk antar bank, untuk pemindah bukuan, untuk transfer itu bilet giro ya. Misalnya Pak Pur mau bayar saya, padahal saya tidak punya rekening BCA, saya punyanya Danamon misalnya. Pak Pur bisa bayar saya BCA, nanti saya clearingkan di Bank Danamon, saya bayarkan di Bank Danamon untuk masuk ke rekening saya. Nah, nanti Bank Danamon ada sistemnya ya, kalau dulu di BI, sekarang apa masih BI atau OJK yang adakan clearing itu. Nah itu bedanya bank swasta ada clearing, bisa buka cek BG. Kalau BPR belum ada seperti itu dan memang tidak ada ya. Jadi tidak ada fasilitas untuk bisa buka bayar-bayar gitu. Untuk BPR itu salah satu bedanya lagi. Kemudian apa lagi? Ya tadi kalau nominal pinjaman pasti lebih besar, bisa lebih jangkauannya karena segmennya berbeda. Perusahaan besar yang sampai miliaran, ya bahkan kalau banknya besar mungkin sampai T pembiayaannya triliunan. Kemudian kalau kasir ya, kita masuk dari nanti ke kasir dulu ini sekilas ya, bedanya itu kasir di BPR dan kasir di bank umum bedanya apa? Bentar ya. Ya. Terima kasih. Gini perbedaannya kalau bank umum itu pengambilan dalam volume besar Bu, tapi kalau BPR pengambilan dibatasi dengan volume agak kecil. Itu perbedaan yang sering terjadi di lapangan seperti itu Bu. Iya. Iya, nominal besar di bank besar lebih mudah, kalau di BPR terbatas ya. Tapi bank-bank tertentu pun juga kalau kita ambil dalam jumlah besar, misalnya sampai ratusan juta, kita konfirmasi dulu supaya disiapkan. Tujuannya supaya tidak sia-sia nyiapin banyak, ternyata nanti sisa. Dan harus di antar bank itu juga bisa titip-titipan. Nah, BPR pun juga bisa. BPR ini titipkan ke BPR mana untuk dapat selisih bunga kalau misalnya ada BPR yang bisa terima antar BPR. Kemudian CS, Customer Service. Kalau Customer Service, ternyata bedanya apa? BPR sama bank. Ada yang mau nyampaikan? Sekilas karena saya nggak menguasai itu, cuman ada gambarannya. Kalau Customer Service di bank umum itu kan dia juga bisa melayani itu ya, apa namanya, KKB, kayak penjualan gitu ya, penjualannya. Ya. Nah, kalau CS-nya di bank BPR itu sepertinya dia lebih ke ini sih, kayak memberikan informasi perpanjangan deposito seperti itu. Kemudian juga mungkin mendatangi nasabahnya deposito memberikan parcel atau seperti itu sih. Sekilas seperti itu yang saya lihat. Ya, betul seperti itu ya. Jadi ada tambahan bahwa CS-nya itu lebih bersifat yang BPR cuma sekedar CS-nya administrasi ya, administratifnya. Kalau yang di bank besar bisa melayani juga, bisa nawarkan, bisa mungkin di trainingnya lebih dari itu ya, semua bisa melakukan apapun untuk menawarkan produk supaya lebih banknya lebih berkembang, termasuk asuransi juga. CS bisa menawarkan asuransi yang berafiliasi atau milik banknya tersebut. Ya, ada tambah lagi?
Ya, itu tadi jadi gambarannya kurang lebihnya itu ya. Mungkin ada masih banyak lagi soal kalau di CS itu nanti buka rekening tadi ya, rekening-rekening untuk rekening koran dan apa, buka cek DG dijegloki itu kalau pernah lihat di CS itu jegloki itu tugasnya. Kalau di bank swasta, kalau di bank swasta, bank pemerintah ya sama yang bank besar masnya, bank devisa. Nah, tapi kalau yang BPR nggak ada, jadi nggak ada buka-buka seperti itu. Tuh, terus kalau di kasirnya BPR juga tidak melayani itu tadi, ada falas, travel check, terus apalagi ada ya kalau dulu simpannya namanya sertifikat deposito, bukan dilihatnya tapi sertifikat khusus seperti dijual belikan gitu. Ya bedanya gambarannya bisa nangkap ya kira-kira bedanya BPR sama bank umum ya. Sorry. BPR itu dia lebih simpel ya Bu ya. Betul. Lingkupnya kan lebih kecil, segmentasinya juga. Ya. Tadi sekilas tentang perbedaan supaya tahu masuk BPR itu ya bank. Lah bedanya apa dengan bank umum? Nah itu tadi ya kira-kira gambarannya itu. Nanti kalau ada yang mau nambahkan lagi untuk diskusi besok kalau pas internship ya lebih bisa dipersiapkan lagi. Kemudian, nah kita bahas sekilas tentang pemegang saham dan pengurus BPR. Nah, pemegang saham adalah orang yang menanamkan dananya, uangnya di BPR, pemegang saham. Ya. Kemudian yang mengurus BPR adalah yang menjalankan. Nah, pengurus ini ada direksi ya, dewan direksi, ada direktur utama, ada nanti direktur 1, direktur 2, tergantung besar kecilnya BPR itu. Kalau BPR yang besar ya perlu banyak direktur. Terus ada direktur, nanti ada yang itu ya, yang membawakan kepatuhan ya, seperti itu. Terus BPR direksi ini, direktur ada yang ngawasi, diawasi oleh siapa Pak Bor? Komisaris. Jadi komisaris pun ada dewan komisaris, kalau lebih dari satu, komisaris utama, komisaris 1, 2, atau kalau BPR-nya masih kecil ya cukup komisaris, paling enggak ada direktur, mungkin 2 direktur, komisarisnya 1 atau 2 ya, tapi sekarang ada minimalnya enggak ya, komisaris harus 2 gitu enggak? Nah, belum. Bisa 1. Komisaris itu kalau misalnya direksinya 3 tuh ya diharapkan bisa 3 juga sepertinya. Ya. Jadi, dan komisaris itu bisa di 2 tempat. Misalnya saya jadi komisaris 1 BPR, bisa di BPR lain juga gitu. Karena tugasnya pengawasan. Tapi kalau direktur nggak boleh yang ngerangkap. Kalau direktur kan dia pelaksana harus full time. Yang terjun langsung untuk bisnisnya. Tapi kalau yang komisaris pengawasan, jadi itu 2 maksimal ya? Atau bisa 3? Maksimal 2. Saya kok 2 ya. 2 ya. Jadi boleh di BPR ini dan BPR ini. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Menteri. Terus selanjutnya sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau ada kita lanjut ya. Kita mulai masuk ke nah kalau ini sudah departemen ya, teman ya, kan teman. Departemen kerja di BPR ya. Nah, kita mulai dari yang operasional. Operasional itu dimulai dari front office ya, itu teller. Ada teller, ada CS. Nah, teller kalau dulu zaman kuno, zaman saya kecil bukan nama teller, di bank itu namanya kasir. Nah, kasir sama teller bedanya apa? Jadi kasir itu dari kata cashier. Cash itu uang tunai. Nah, makanya kalau kita pergi ke suatu tempat, rumah makan juga ada kasir. Nanti dimanapun ada yang namanya kasir. Kasir itu cash, bayar. Kita bayar cash itu zaman dulu selalu pembayaran cash. Nggak ada pakai kartu, nggak ada pakai ATM atau apa, tapi pembayarannya cash, itu namanya kasir, tempat pembayaran, tapi zaman dulu memang cash. Nah, untuk teller ini lebih kompleks. Tel itu menghitung. Berarti tidak cuma nerima cash uang ya tunai, tetapi dia menghitung pembayarannya dengan cara apapun bisa. Ya, tapi sekarang namanya kasir pun juga sudah bisa pembayaran dengan kartu, dengan online dan lain-lain. Nah, itu bedanya teller itu kalau di bank beda sama kasir-kasir pada umumnya, karena di bank ini
melayani banyak hal. Ya tadi yang transaksi kalau di bank umum, ini ngomong bank umum dulu ya, nanti yang BPR hampir sama. Nah, itu melayaninya kalau di bank umum ya itu tadi bisa pelayanan, bisa ngeprint buku, bisa ya enggak cuma urusan uang aja, tetapi itulah bisa untuk falas, jual beli falas, untuk macam-macam itu teller ya. Jadi bedanya teller itu lebih luas daripada sekedar kasir. Ya, teller itu pasti juga kasir, tapi kasir belum tentu teller. Karena teller itu lebih luas transaksinya kalau di bank umum ya, kalau di BPR. Nah, sekarang BPR pun juga tidak hanya kasir seperti itu, tapi pekerjaan yang dibebankan mungkin lebih luas dari sebatas hanya nerima uang, bayar uang, tapi mungkin bisa teller itu bisa membantu yang lain. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya apa? Kalau di BPR itu teller selain terima uang bayar, apa yang dia bisa lakukan lagi? Teller. Kalau teller di BPR, ada yang bisa bantu itu teller? Pak Pur, tahu? Nah ya. Jadi teller tergantung dari BPR-nya masing-masing ya. Kalau mau berkembang teller pun saat dia tenggang waktu ada, dia juga bisa nelpon temennya atau siapa kenalannya, ayo nabung di sini, ayo apa. Itu bergerak tidak cuma sebagai kasir membayar-bayar. Nah, ada satu bank juga yang seluruh karyawannya termasuk BCA ya. Dulu saya pun seluruh karyawan harus mendapatkan nasabah, mau pinjaman, mau apa simpanan, memang ada rewardnya. Jadi semua bergerak waktu itu, waktu Krismon ya, semua kondisi susah, harus perketat. Itu pimpinan saya waktu itu dia memberi semangat luar biasa, tahu kondisinya menurun, tapi dia memberikan saran yang baik bahwa seluruh karyawan ayo kencangkan ikat pinggang, kita lebih ngirit, kita bisa hadapi ini bareng, dan ini pasti kita bisa, yuk semua digerakkan, akhirnya juga hasilnya besar. Nah itu luar biasa ya. Itu teller. CS juga sama ya, CS tadi sudah dijelaskan ya, teller CS. Kemudian accounting yang berurusan dengan akuntansi, nanti ada sesi sendiri ya soal accounting. ADM kredit juga, ADM kredit ya, yang ngurusin kalau misalnya mau tanda tangan notaris itu semua disiapkan ya oleh administrasi kredit tugasnya. IT kalau ada trouble atau apa berkaitan dengan komputer ya, itu IT. Dan IT kalau yang berinisiatif, yang aktif ya, bisa bantu bikin apa flyer atau bikin apa yang menarik ya, berkaitan poster atau apa aja yang dia bisa untuk membantu menarik, mempromosikan ya, menarik nasabah atau apa itu di IT. Jadi tidak hanya ngurus kalau rusak. Kalau tidak ada kerusakan kan slow ya, bisa bikin-bikin. Itu kalau di beberapa bank diwajibkan untuk membuat bank ini menjadi lebih maju gimana lewat IT. Nah, sebisanya dia, memang bagian IT pun sendiri-sendiri program, terus kalau yang promosi ya promosi, tapi paling tidak belajar itu karena itu berkaitan dengan komputer sama ya. Kemudian marketing. Nah, marketing nanti kita juga bahas, karena marketing ini terdiri dari bagian marketing ini funding dan lending. Funding apa? Dana, pendanaan. Funding tadi apa Pak? Funding itu dana, pendanaan. Pendanaan, ya pendanaan berarti kita mencari dana masuk ya dari nasabah, dari deposan, dari orang yang menabung masuk ke kita, ke bank. Kalau yang lending, kredit, lempar kredit. Ya. Kalau yang lending itu kita meminjamkan dana, jelas ya di sini. Nah, kemudian ada yang bagian appraisal dan kredit investigasi. Appraisal penilaian kredit, penilaian jaminan. Kalau misalnya ada Bu Ani misalnya mau beli rumah, nah rumahnya ini mau dikreditkan di BPR, nanti ada timnya yang mengappraisal. Nah, rumah segitu misalnya harganya 500 juta, kok minta kreditnya 800 juta. Nah, ini nanti ada yang bagian appraisalnya. Atau sebaliknya, harganya 800, dia cuma minta 500.
Nah, oh masih mengcover dan seterusnya. Ini nanti yang appraisalnya. Kemudian kredit investigasi di BPR yang bagus pasti ada investigasinya. Nggak asal ngeluarin karena nanti jadinya NPL macet-macet ya. Jadi investigasi ini perlu juga, betul nggak itu kerja di situ dengan gaji sekian, betul nggak ini dan. Nah, ini investigasi. Kemudian yang bagian legal dan administrasi kredit ya. Oh, ini masuk sama ya, ini sorry, ini yang berkaitan dengan operasional, terus kalau ini administrasi kredit yang berkaitan juga dengan legalnya. Jadi sama-sama berkaitan dengan kredit untuk administrasi, yang satu yang berkaitan dengan pelayanan ke customer, yang satu mungkin administrasi kredit intern juga yang berkaitan dengan legal. Ya, kemudian remedial. Remedial ini nanti pelaksananya kolektor, debt kolektor nagih. Kalau ada yang macet-macet, ya tapi diusahakan jangan sampai kita nagih. Kalau memang lancar semua kan ini menghemat ongkos, menghemat tenaga biaya. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Mau bertanya sedikit ya, boleh? Ya. Kalau marketing itu juga bertanggung jawab untuk kolektor juga enggak nantinya? Kan dia juga misalnya kena waktu dia itu nasabahnya ada yang kredit macet, apakah marketing lending ya berarti ya kaitannya dengan kredit itu, apakah dia juga ikut menagih begitu Bu? Marketing memang tujuannya memasarkan, tetapi dengan memasarkan pun tidak asal menarik, apalagi sampai dalam tanda petik bermain mata atau kong kali kong dengan orang luar. Misalnya memberikan data yang fiktif, memberikan harga yang di-up-upkan, seolah-olah berdasarkan apa, dia mesti ada pengajuan memorandum kreditnya, mesti ada rekomendasi juga dari dia waktu dia mau. Kenapa ini bisa diajukan? Karena begini-begini. Nah, marketing itu memang dari awal, tonggak awalnya untuk narik, tetapi dia juga harus bertanggung jawab juga kalau terjadi kemacetan. Dalam pengertian ya sebatas porsinya dia, karena nanti juga ada bagian lain, remedial kolektor ini juga membantu. Tetapi sebelum ini bergerak, marketing itu harus bereskan dulu sampai di mana mentok dia bisa. Kalau dulu saya di bank seperti itu, jadi marketing yang deketi terus sampai gimana dia bisa meyakinkan bahwa memang harus bayar. Kalau enggak malah lebih susah loh nanti kalau sampai disita atau apa-apa. Nah, itu peran marketingnya dulu. Kalau mentok sampai marketing sudah angkat tangan, barulah nanti masuk di remedial karena macet. Tapi kan berbagai jurus marketing itu pinter-pinter. Gimana bisa dekati, gimana bisa menarik nasabahnya mau bayar dan sebagainya. Banyak cara jurus yang marketing bisa lakukan. Kenapa? Karena pada waktu awal siapa dulu yang kenal, bukan remedial atau kolektor, tapi pendekatan, approach-nya itu marketing. Jadi pada saat terjadi kesulitan bayaran, marketing mendekati apa kesulitannya, terus bagaimana nanti ini pembayarannya, dicari jalan keluar, solusi baik-baik. Sehingga tidak perlu sampai sini, kecuali orangnya memang karakternya memang kurang baik dan memang tidak memungkinkan, tuh nanti yang bergerak ini. Jadi supaya tidak mudah, pokoknya semua belum nanti urusannya ini. Terus pokoknya semua ditangkepi nanti urusannya dilempar ke sini. Kalau gitu nanti BPR-nya juga hancur, asal-asalan dan ini main. Ini ada beneran marketing pinjaman. Jadi kong kali kong. Rumah misalnya 1 miliar, dia kasih ke memorandum kreditnya ke, biasanya kan ada timnya, apa namanya? Tim yang meng-ACC itu, tim komite kredit. Nah, komite kredit itu kadang-kadang memang kalau yang malas cuma lihat kata-katanya harus percaya, itu yang langsung tekan misalnya seperti itu. Dia bilang di sana harganya sekian, sudah tanya kanan kiri apa berdasarkan ini, yang semuanya itu fiktif, sehingga katakanlah harga rumah 500, dia bilang pasarannya 1 M. Nah, misalnya terus kasih kredit ini minta 900 katakanlah misalnya. Nah, setelah ACC, nah uangnya keluar kasih ke marketingnya. Setelah itu bayar sekali atau bahkan tidak orang bayar, langsung jeblok, ditarik, dijual banknya, ya rugi besar karena harganya sudah, ya kalau seperti itu berarti yang tidak benar
siapanya? Kalau terjadi begitu yang tidak benar siapanya? Ayo, semuanya. Dari marketingnya iyo, yang minta kredit pun berarti kan kong kali kong itu. Itu kalau nominal kecil loh. Sekarang kalau ratusan miliar terjadi ada, nanti ada gratifikasi ke marketingnya misalnya seperti itu. Kita tidak ngajar itu, cuma perlu tahu supaya itu dihindari malahan. Nah, jadi seperti itu. Terus tadi yang salah siapa lagi? Yang tidak benar siapa lagi? Jangan ngomong salah yang tidak benar lah. Lebih halus tidak benar. Itu siapa? Ya komite kreditnya. Kok ya tidak ada investigasi, tidak bisa apa secara ini ya, secara masing-masing tugas porsi tugasnya nggak bisa memahami benar enggak ini, enggak ada rasa untuk sedikit memahami apa ngecek atau tanya kayak gini nih bener enggak itu mas daerah sana, oh mas cilik-cilik gitu kok 1 miliaran ya, padahal pasarannya 500, sampai nggak ngerti sampai ACC. Nanti yang satu komitenya lah Pak Iki ya wis ACC, aku ACC ikutan pertimbangannya sama misalnya ya sehingga lolos jebol. Nah, saya jebol nanti masuknya di mana tadi kolektor bergerak, remedial ini tidak berhasil akhirnya lelang dan lain-lain. Nah itu yang bikin NPL bikin DPR-nya terjun bebas. Terus ini sekarang satuan pengawasan internal. Nah ini juga perlu SPI seperti audit ya. Jadi kalau ada yang dicurigai, apa yang mencurigakan, nah, terus di situ tugasnya ini untuk cari sampai ketemu SPI-nya apa, gejala-gejala yang tidak benar dilaporkan. Dan biasanya SPI di bawahnya rencana kedepannya ya, di bawahnya komisaris ya, supaya sama-sama tim pengawasan. Kalau di bawahnya direktur takut nanti apa-apa, oh, rasa dilapor ke di-cut, ini nggak bisa gerak. Tapi kalau di atasnya dia yang dia pegang komisaris, berani ya. Kemudian human resource. Saya mau tanya dulu, kalau satuan pengawasan internal itu berarti biasanya saya lihat itu 1 orang ya, betul ya? SPI nggak banyak ya biasanya. Rata-rata kayaknya kalau di tempat kita ya 1 orang ya, tetapi bisa juga 2 tergantung besar banyaknya apa maksudnya cabang-cabang dan lain-lain. SPI tulisannya satuan itu. Berarti satuan 1 pengawasan. Ya? Satuan itu bukan satu satuan pengawasan. Satuan itu satu kesatuan. Berarti harusnya kelompok ya Bu ya. Harusnya lebih dari 2, lebih dari 1 ya. Ya itu istilahnya dari BPR memang satuan pengawasan internal. Dari istilahnya saya ambil karena saya tidak ganti istilahnya. Satuan apa ya? Satuan apa? Bisa 1, bisa lebih kalau tergantung besar kecilnya. Ini yang dari kemarin dapat ya, dari job description ada satuan pengawasan internal. Memang istilahnya SPI, itu sih memang satuan pengawasan. Kalau sama auditor sama ya Bu ya? Auditnya, ini fungsinya ya sama. Ini auditor yang mengaudit, mengawasi, pengawasan internal tuh mengaudit. Cuma istilahnya kalau dulu audit, kalau dulu internal auditor istilahnya di tempat saya dulu bank internal auditor. Ya. Karena ada eksternal audit luar yang independen masuk. Audit pusat juga ada ya. Kemudian human resource itu HRD yang menangani apa rekrutmen, menangani karyawan. Kalau yang di perusahaan-perusahaan tertentu masih ngitung-ngitung itu apa, ada yang kalau kita mungkin sudah komputeris ya, kalau dulu masih manual. Di bank itu dulu lembur kasirnya sampai jam 6:30 misalnya, pulang jam 5. Nah, lemburannya 1,5 jam berapa per orang itu dihitung, terus agak berat. Tapi zaman sekarang sudah banyak komputer pakai program itu cepat keluar semua, canggih. Jadi pekerjaan human resource untuk mendapatkan calon-calon karyawan, kandidat-kandidat yang berpotensi, yang kompeten, ya, yang tentunya berkarakter, yang penting. Ya. Kemudian apa ini? Manajemen risiko, kepatuhan, dan APU PPT. Singkatan apa ini? Yang tahu APU PPT apa Pak Bo? Ayo, apa ini? Ya. Manajemen risiko, kepatuhan, dan APU PPT. Apa itu APU PPT? Ya, saya dibantu.
APUPPT, apa ini? Manajemen risiko, kepatuhan, dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, jadi bank pun diberi tugas oleh pemerintah ya, negara untuk menghindari ini pencucian dengan caranya macam-macam. Kalau mafia. Jadi dengan caranya macam-macam, bisa pakai nama seseorang terus uang dilewatkan di bank. Nah, ini kalau ada yang perlu diselidiki, dicurigai, ini bank ditugaskan untuk itu. Ya. Sorry. Gimana Pak? Itu bicara tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ya. Ya. Berarti di dalam situ itu khusus semua, itu satu pegawai ya berarti ya Bu ya. Manajemen resiko, kepatuhan dan APUPPT itu satu bagian. Satu bagian, tapi di dalamnya ada berapa personel tergantung BPR-nya masing-masing. Oh iya. Ya kan? Kalau cukup dianggap satu orang mumpuni, tidak perlu anak buah, ya silahkan satu. Tapi kalau perlu karena banyak cabang-cabang yang perlu pengawasan juga diterjunkan di lapangan, lah mungkin ada anak buahnya seperti itu. Terus kemudian pasti di dalam transaksi perbankan itu kan ada di dalam manajemen resiko, kepatuhan dan APUPPT itu ada yang perlu dihindari ya, transaksi-transaksi yang dari siapa dan seperti apa mungkin Bu. Mungkin bisa jadi pandangan supaya lebih hati-hati ya, supaya kita bisa mencegah pendanaan terorisme dan pencucian uang ya. Nah, kalau dari mananya yang jelas muncul kecurigaan itu petugas banknya itu lebih jeli. Karena di situ ada bukan riwayat hidup, keterangan data diri ya. Misalnya ini si A ini kan di situ tulisannya pelajar, tiba-tiba dapat uang 1 miliar yang tidak jelas. Nah, ini uang dari mana? Kan tidak mungkin ini ngerjain langsung dupuk uang sebesar itu. Atau tidak usah pelajar pun, orang yang biasa transaksinya kecil-kecil, dia nabung atau ada transaksi apalah di bank yang biasanya dia kecil, tiba-tiba itu gede. Nah, bisa karyawan bank untuk juga sedikit menginterview ya, jadi tanya penjelasan, lo ini dapat uang besar, ini uang dari mana Pak? Oh, dari transferan ininya ini dari siapa juga. Kalau itu memang yang berkaitan dengan terorisme dan lain-lain, misalnya ini asalnya dari negara-negara yang tertentu, itu mungkin ada aturannya sendiri, ada biasanya ada surat edaran sendiri dari, kalau dulu BI, kalau sekarang OJK, bahwa ini ada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di situ gitu ya. Jadi yang tahu ya yang menerima ini, saya tidak pernah dapat kan. Nah, mungkin atau di artikel dari OJK mungkin juga ada tentang ini, bagaimana untuk menghindari pendanaan terorisme itu. Hal-hal yang mencurigakan diwajibkan untuk melaporkan supaya diselidiki. Itu langkah yang menurut saya bank itu harus melakukan itu, karena sedalam lagi juga nggak ngerti, paling bisa melihat kira biasa. Ini kok tiba-tiba ada transaksi seperti ini, kok mencurigakan. Nah, paling sebatas itu. Tapi kalaupun pendanaannya itu nominalnya kecil-kecil yang itu pun bisa lolos di bank, karena tidak akan menimbulkan kecurigaan dari karyawan bank. Itu harusnya ini ada pelatihan seperti ini dari pemerintah ya, atau dari OJK atau apa, sehingga petugas bank tahu harus berbuat apa. Nah, itu yang saya belum pernah dapat. Jadi kalau lebih dalamnya saya bisa jawab seperti apa nantinya. Cuma bayangan secara umum begitu. Dulu TS, Teller itu juga di briefing kalau di bank, hati-hati untuk yang tidak cuma pencucian uang untuk terorisme, tetapi juga kalau dulu belum musim terorisme zaman saya, tetapi pencucian uang narkoba. Nah, narkoba tiba-tiba
Orang ini buka rekening terus cerita sendiri, aku mau dapat transfer besar nominalnya segini, bisa dari mana? Oh enggak kenal tapi orang ini baik gini-gini. Nah ini petugas banknya langsung nangkep, ini bahaya, hati-hati loh Pak. Kalau tetap itu terjadi, nah ini terus dilaporkan, justru sudah nangkep. Biasanya orang seneng, kecuali dia orang lugu mesti cerita, tapi biasanya orang misalnya dikit ya nggak tahu, cuma karyawan bank kan sudah bertanya. Makanya itu tugasnya CS itu mengenal nasabahnya kerja di mana atau apa, sampai gaji pun kita ditanya toh, gaji per bulan berapa dimasukkan. Walaupun ada yang keberatan, dulu kalau saya ditanya gajinya berapa, tidak saya jawab, wah diisi terserah aja lah Mbak. Tapi tidak boleh, harus diisi nih Bu, ya antara ini sampai ini ya Bu, apa ini sampai ya wes itu, misalnya seperti itu, karena itu sebenarnya privacy ya, tapi kan ditanya. Nah seperti itu kira-kira. Nah kalau yang Bu Indah dulu pernah alami yang tentang narkoba itu, seandainya nih kejadian, kan uangnya sudah masuk di banknya, nah resikonya buat bank apa? Kan dia terima uang, kan berarti loh ya, saya nggak tahu dia kan nasabah terima uang. Resikonya buat bank sendiri itu buat apa? Dia kan bisanya untuk tadi yang seperti Bu Indah ceritakan bahwa bank itu dapat profit dari selisih antara uang masuk dan uang yang disalurkan. Berarti kan urusannya tentang bisnis. Tapi kalau uang masuk seperti tadi sampaikan kayak masalah yang narkoba itu, kan uangnya taunya masuk. Terus konsekuensinya apa buat bank? Kan dia malah dapat dana banyak loh. Benar enggak? Nah, itu kewajibannya. Ini hampir sama kalau saya lihat seperti uang palsu di kasir ya. Kasir ini tahu harusnya apa? Langsung sobek atau ditahan. Tapi berani enggak? Kalau kasirnya cuman, oh ini palsu Pak, enggak mau. Itu aja boleh enggak? Enggak ada yang tahu, pemerintah pun enggak tahu. Tetapi kalau yang benar-benar jalankan, maaf Pak, ini palsu, saya harus tahan. Mau orang mau marah, mau apa, ini ada hukumnya. Ya benar. Tapi kenyataan di lapangan, ada yang berani, ada yang tidak. Nah, seperti ini pun, kalau bank langsung dapat sanksi apa? Lah kan juga enggak tahu. Justru pemerintah minta tolong menggerakkan bank untuk wajib mengawasi, sehingga kalau ada kecurigaan tugasnya bank melaporkan. Kalau ternyata itu kemasukan uang yang tidak beres, misalnya barusan masuk, terus saya kira ada permasalahan, bank itu juga tidak tahu, nggak bisa bersalahkan orang masuk, masa ditolak, kan tidak ada aturan seperti itu. Tetapi kalau itu sudah lama, bertahun-tahun, bank tetap diem aja, padahal ngerti, oh ini uang anak remaja kok, uangnya miliaran, terus ada di situ perputarannya gede, dan bank diam aja. Nah, itu kalau perlu ditelepon, ditanya, maaf, ini ada transferan besar, kok besar ya Pak, dengan caranya minta informasi. Wah, iya itu saya dapat apa, misal dari luar negeri, teman saya yang di sana ini ngasih. Oh baik ya, temannya dipancing-pancing sehingga tahu informasi itu nanti informasi ini yang disampaikan ya dilaporkan ke OJK atau ke polisi. Ini jalurnya saya juga nggak tahu, kalau saya lapornya kemana, ke polisi atau ke OJK ya. Ini tadi yang berkaitan, ini tetap ada apa ya, rambu-rambunya yang pemerintah sudah berikan ke masing-masing bank, dan itu harus disampaikan ke petugas-petugasnya, sehingga petugas-petugasnya itu bisa bersikap cerdas ya, jadi tahu oh ada kemungkinan ini, investigasinya itu jalan gitu loh. Kalau memang itu mencurigakan, kalau biasa-biasa aja ya kan tidak perlu, apalagi nominalnya memang wajar, tiap bulan kok dapat nominal segini sebesar UMR misalnya, oh ya bener ki gaji ini ya kan, tidak perlu dicurigai, tidak perlu ditanya Pak. Tapi tiba-tiba gelondong duitnya gede, nah itu apa? Kan orang bisa, oh itu penjualan rumah, saya barusan jual rumah Bu, itu transferan dari ini, oh betul jual rumah. Tapi kan itu tadi perlu diamati. Baik, terus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan produk BPR. Ya, produk BPR itu tabungan dan deposito. Ya, kalau di bank umum besar macam-macam, besar banyak ya, dengan besar. Bank besar maksudnya banyak produknya. Ini produk funding, tabungan dan deposito. Kemudian yang lending itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama kredit produktif, investasi dan modal kerja. Kemudian yang kredit konsumtif itu bisa kayak
pembelian rumah, untuk pendidikan, untuk renovasi. Konsumtif artinya yang tidak menghasilkan, tetapi kalau yang untuk beli rumah untuk disewakan atau untuk dibuat kos-kosan, ya itu juga masuk investasi. Nah, kita kembali ke tabungan tadi. Nah, tabungan itu masing-masing bank atau BPR mungkin cara ngitungnya berbeda-beda, ya. Tapi sekarang rata-rata sama, kalau dulu banyak macam-macam, terserah BPR-nya masing-masing menghitungnya caranya gimana. Nah, kita masuk ke cara menghitung bunga ya, masuk ke ini tabungan. Tabungan dulu, nanti ada deposito. Nah, tabungan itu dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian selama 1 bulan berjalan. Ini cara ngitungnya seperti ini ada. Atau yang dihitung berdasarkan saldo terendah selama 1 bulan berjalan. Tergantung BPR-nya, dari awal harus dijelaskan kepada customer-nya supaya customer-nya ngerti, enggak nanti setelah ngitung-ngitung dulu kok seperti ini. Semua tugasnya customer service untuk menjelaskan bunganya yang seperti apa, yang nanti bunganya kita pakai ini Pak, itu harus diomong. Tapi banyakan lupa, kalau nggak diomong ketemu orang yang pinter ngitung, yang apa ya, yang kritis, terus dia akan tanya-tanya, taunya kok setelah uangnya masuk nanti jadi ribut. Tapi kalau jelaskan di depan nggak ada risiko. Nah, itu customer service yang teliti, yang informatif. Nah, itu jelaskan ini semua. Terus yang dihitung berdasarkan saldo akhir hari yang bunganya dikreditkan tiap hari. Itu cara perhitungan tabungan, ada yang seperti itu. Jadi caranya macam-macam. Nah, kalau di BPR kita, ini saya belum cek persisnya, tapi dulu saya pernah tanya di salah satu BPR itu, perhitungannya berdasarkan, kalau ini saldo terendah selama 1 bulan, itu ya merugikan. Saya pernah punya uang banyak, tiba-tiba terus saldo terendahnya cuma kayak ini ya, misalnya. Contohnya, yang terendah ya, bunga sekian. Pak Alek nabung berkali-kali dan sering mengambil juga. Kemudian saldo terendahnya selama bulan ini, sekian. 1,5 juta. Maka bunganya hitungnya ya dari yang terendah ini, karena perjanjian dari awal bunga terendah, saldo terendah. Sehingga ini, kalau ini merugikan, tidak fair. Ya, kemudian kalau yang ini tadi rata-rata selama 1 bulan berjalan. Nah, kalau di BPR kita berarti bunga dihitung harian. Jadi berdasarkan hari, tidak merugikan. Jadi pernah titip 1 juta ya, 1 juta. Pernah 10 juta dalam saldo hariannya itu. Nah, itu nanti dihitung secara komputerized, nanti keluar bunganya tiap bulan. Dan yang perlu diingat, nominal 7,5 juta dipotong bunga 20%. Ya, pajak bunga dipotong, pajak bunga 20% dari bunga keluar, terus pajak bunga, seperti itu. Itu nanti sama, deposito pun juga 7,5 juta. Kalau dulu ada orang yang nabung pakai KTP-nya banyak, jadi dibuat 7 juta sama, misalnya 70 juta 10 KTP. Sebenarnya tidak direkomendasikan seperti itu, tapi kita tidak bisa nolak. Nah, sendiri misalnya kayak Pak Pur ini di rumah punya karyawan 10, dimintai KTP-nya semua, tapi itu juga risiko loh. Kalau karyawan tahu kalau namanya dipakai dan dia nakal, dia bisa bilang bilet, walaupun bilet yang bawa itu bosnya ya, tapi dia bisa datang ke bank, bawa KTP, saya mau nyairkan, itu kan punya saya. Bank tidak bisa nolak loh. Itu kan punyanya Pak ini, bosnya ini, kamu kan cuma karyawan, tidak bisa, karena secara hukum ini nama saya. Nah, risikonya cuma itu. Maka pakai nama juga orang yang betul-betul dipercaya. Sebetulnya itu masalah KTP Bu, itu cuma kalau ada pemeriksaan dari bank ya. Jadi bank itu punya KTP itu hanya untuk membuktikan bahwa deposito ini miliknya ini. Jadi sanksinya tidak berat. Waktu itu loh ya, yaitu masalah kalau kita mau kredit itu persyaratannya beda Bu. Kalau di bank umum itu lebih banyak persyaratannya, itu macam-macam. Sampai saya kemarin tangga saya, wah syaratnya untuk pinjam bank umum itu macam-macam. Kalau di BPR kan hanya beberapa hal, misalkan jaminannya apa, KTP, terus kartu keluarga, macam-macam itu.
Nah, ini perbedaannya sangat menyolok karena kalau kita mau kredit dari bank umum itu persyaratannya lebih banyak dan itu kadang-kadang mempersulit calon nasabah yang mau pinjam. Itu yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Maka orang yang pinjam lewat bank umum itu agak kesulitan, makanya lebih baik pinjam di BPR. Itu yang persyaratan yang terjadi pada saat ini itu. Ya, terima kasih. Ya. Kalau masalah apa marketing zaman apa penagih itu ada banyak di BPR itu marketing itu ya kolektor itu yang dirangkap. Waktu itu saya tanya, loh bagianmu kok? Saya marketing. Loh kok ya nagih? Nah itu karena memang seperti itu yang terjadi Bu di BPR loh. Saya tidak tanya di bank umum seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau menambahkan, ya betul. Itu apa account officer atau marketing di BPR itu dia juga ikut menagih di T1 sampai T2 kelihatannya ya. Jadi kalau T3 nih masuknya ke kolektor. Karena itu supaya marketing kredit itu juga tidak sembarangan untuk menyalurkan kredit sehingga tetap harus hati-hati sehingga kreditnya diharapkan itu tetap kredit yang berkualitas gitu. Jadi kalau terjadi macet di awal ya dia bisa juga langsung follow up. Karena dia sudah yang seperti Bu Indah sampaikan tadi, dia mengenal nasabahnya, dia yang approaching awal. Nah, dia melakukan pendekatan-pendekatan secara negosiasi di awal dulu. Ya, kalau sudah memang tidak bisa, ya baru nanti kolektornya yang T3 itu mulai bergerak. Seperti itu sih. Gitu. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Andre, terima kasih juga Pak Pur tadi sudah menambahkan. Jadi marketing juga punya beban tanggung jawab di situ sampai di mana dia bisa bergerak untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang terjadi. Jadi sampai awal dari remedial pun bergerak, dia mendampingi itu lebih baik karena sudah kenal ya, beda sama orang tidak, karena nanti akan lebih mudah lah, lebih mulus untuk bisa berkomunikasi karena awal-awal juga ya. Jadi itu tadi bedanya ya untuk BPR dan bank umum. Ya, termasuk juga tadi yang sampaikan Pak Pur. Bedanya apa poinnya tadi Pak Pur? Oh ya, di pinnya ya, administrasi pinjam maupun intinya lebih yang bank umum lebih komplit, lebih detail permintaan persyaratannya. Tetapi juga ada timbal baliknya, biasanya bank umum memang bunganya sedikit lebih ringan, saya katakan sedikit ya, kita relatif ya itu. Tapi BPR, karena BPR sendiri memberi bunga di atas bank umum. Jadi seperti deposito ya, deposito di bank umum sama deposito di BPR pasti besar di BPR. Nah, pasarnya memang segmentasinya tadi beda. Untuk BPR bisa lebih sama-sama dijamin OJK. OJK yang jamin siapa? LPS. Dijamin LPS, sama-sama dijamin. Lebih enak BPR karena lingkupnya kecil, penyelesaian cepat nih kecil ya. Tapi kalau bank umum itu besar, cabang di mana-mana, mungkin lebih lama. Jadi sama-sama tanggal LPS, kalau saya milihnya BPR. Bunganya lebih besar kalau nitip, kalau kita simpanan. Tapi kalau mau pinjaman, kalau terpautnya juga enggak seberapa, syaratnya lebih mudah, kenapa enggak BPR gitu ya. Karena memang bank-bank umum itu lebih teliti, lebih detail ya, sehingga lebih mudah di BPR ya. Ini soal perhitungan bunga. Hitungannya semua sebenarnya intinya tuh sama ya, dari bunga tabungan maupun deposito. Itu pokoknya berapa, persentase bunga berapa, terus dikali hari hanya patokannya kalau bank itu menghitung bunga tabungan, bunga deposito
itu dibaginya 365. Itu pasti. Kalau yang nanti pinjaman selalu dibagi 360. Jadi ada bedanya ya antara, nah itulah selisihnya. Selisihnya. Jadi itulah, karena itu keuntungan bank juga. Dulu soalnya saya pernah ngitungnya, yang ini saya ganti tidak 365, 360 tidak boleh. Terus gantian kalau gitu, waktu pinjaman saya ngitungkan 365. Yang pinjaman saya samakan. Oh jangan, pinjaman 3 loh. Korak podo kok enggak sama. Nah, itu ya keuntungan bank tonon katanya itu kan. Oh berarti saya dulu bikin wah korak fair ya bank itu lah. Disitulah keuntungannya bank gitu. Ya lanjut ya. Nah sekarang produk yang deposito. Ya deposito itu rumus perhitungannya sebenarnya sama ya. Jadi nominal kali persentase bunga bagi 12, atau di sini ada bank yang tidak dibagi 12 tetapi dikali harinya selama 1 bulan itu terus dibagi 365. Nah, dulu BPR kita ada yang rumusnya seperti ini di komputer, programnya ada yang seperti ini, sehingga masing-masing BPR tidak sama. Nah, kita tidak tahu ke depannya nanti kalau kita BPR sudah di merger, semua distandarkan, itu pasti, supaya sama semua standar ya. Nah ini yang mau dipakai yang mana. Tapi cara perhitungannya jelas ya, misalnya Pak Pur 100 juta, bunganya 6%. Nah, tiap bulannya dapatnya berapa? Langsung dibagi 12 kalau yang rumusnya perhitungan banknya seperti ini. Karena titipnya setahun, mau dihitung harian mau apa ya sama, nanti dibagi 12 jatuhnya. Karena 1 tahun ditariknya jangka waktu setahun misalnya. Tapi seandainya cuma 1 bulan saya titipnya, pas dilalah bulan Februari. Nah, kalau seperti ini kan menguntungkan cuma dibagi 12, tapi biasanya pakai yang hari Februari biasanya 28 hari, berarti dibagi 28, pas 29 kabisat ya 29. Dan deposito di atas 7,5 juta kena pajak ya. Dan dipotong pajak 20%. Gitu ya. Jadi ini pengenalan produk untuk yang deposito, perhitungannya seperti itu. Sekarang kita masuk ke menghitung bunga pinjaman kredit ya. Ini sudah saya sediakan kalkulatornya. Tinggal mencet di sini ya. Saya enggak ngantuk ya Pak ya. Ini hari ini seger ini. Terus menghitung bunga pinjaman atau kredit. Ada beberapa jenis bunga pinjaman. Berdasarkan naik turunnya bunga di pasaran itu yang namanya bunganya bunga fix ya, atau floating ya. Bunganya bunga apa? Floating atau fix? Kalau saya dulu pernah fix 2 tahun. Setelah 2 tahun dipukul sebelah. Semurah-murahnya nanti begitu jangka waktu fix tuh kecuali flat, bunga flat itu sampai lunas ya sama. Tapi kalau cuman berdasarkan di pasaran ini paling 2 tahun lah paling dikasih bunga tidak berubah terus fix itu 2 tahun. Setelah 2 tahun peninjauan, karena memang bank itu menyesuaikan naik turunnya pasar ya, pasaran bunga di pasaran bagaimana. Terus yang bunga floating kalau ini ya tergantung pasarnya, bank mau naikkan mau nurunkan kita sudah teken, sudah tanda tangan menyetujui. Nanti kalau pasaran bunganya naik ya kita dinaikkan, kalau turun belum tentu diturunkan. Kalau kita enggak datang ke banknya atau telepon aja bilang ya nanti ini enggak sampai diurusi. Saya dulu KPR juga ini di beberapa bank ya, saya pernah saya cabut ganti lagi kemana. Ini kalau floating ini turun barang diturunkan, naik pasti dinaikkan, jadi harus aktif telepon. Terakhir tuh fix saya fix 2 tahun, setelah itu bunga turun nggak diturunkan, tapi waktu naik dinaikkan. Saya berapa kali ke bank waktu itu nggak ada jawaban dan nggak diturunkan, jadi kecewa. Itu cuman iming-imingi. Itu kalau bank umum ya. Semoga BPR nggak seperti ini kan. BPR pakai bunganya juga bunga yang fair, yang jelas. Nah ini cara perhitungannya. Kalau ini masalah naik turunnya bunga ya di pasaran, supaya kita tuh ayam fix sepanjang pinjaman fix terus. Nah itu lebih aman, tapi biasanya jarang.
mesti floating karena bank kan juga nanti rugi. Kemudian yang cara perhitungannya itu ada bunga flat, bunga efektif, bunga anuitas. Nah, bunga anuitas ini jarang dipakai ya, pakainya antara flat dan efektif. Lanjut ya. Nah, bunga flat. Bunga flat itu biasanya untuk kredit jangka pendek seperti KKB, ya perhitungannya jelas di mana besaran angsuran pokok dan bunga tidak berubah. Setiap bulannya sama dengan perhitungan yang sama. Jadi pokok kali bunga dibagi 12. Ini bunganya. Nah, pokoknya tinggal dibagi jangka waktunya. Kalau dia 12 bulan ya 12 bulan, kalau dia 2 tahun ya berarti dibagi 24 kali kan tiap bulan ngangsur. Ya. Mau tanya, ini saya teringat tahun 80-an dulu. Di bunga bank itu kelihatannya tidak sama ya Bu. Ada yang besar, ada yang kecil, tidak disatukan ya. Seluruh bank harus sama, misalkan 12%. Ini bunga apa? Bunga pinjaman? Apa? Ini ngomong pinjaman ya? Nggak pinjaman? Apa bunga deposito? Deposito. Oh, ini tadi sudah lewat deposito ya, kembali deposito dulu. Iya, itu beda-beda. Apa memang dulu itu tidak diatur oleh BI mengenai bunga bank itu? Karena bersaing bebas. Ada yang 10%, ada yang 15%, itu sampai dulu itu berapa bunganya 30% atau gimana ya, tahun 80-an saya masih ingat. Saya waktu nyimpan itu, loh bunganya dhuwur. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa juga masih seperti dulu atau sudah berubah? Mungkin itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Kalau setahu saya ya, karena saya tidak profesional di bank. Jadi kalau dulu itu sebenarnya ada acuannya dari Bank Indonesia, hanya terserah banknya mau seperti apa, mau berlomba-lomba cari mau dinaikkan atau apa. Itu tergantung banknya masing-masing ya. Jadi kalau yang saat ini semua sudah diatur, ada acuannya jelas dan ada LPS dan dengan segala sanksinya itu ada. Misalnya LPS kalau lebih dari ini tidak dijamin, dulu kan belum ada LPS penjaminan, sehingga bank itu bebas terserah mau, pokoknya ada acuannya sekian. Nah mau naik seperti apa kan ada batasnya itu aja lah, makanya terjadi seperti itu. Tapi sekarang kalau kayak tadi ini kita ngomongin deposito ya, deposito ada LPS sudah menekankan bunga maksimal sekian. Kalau di atas ini enggak dijamin. Nah mau enggak dijamin. Kalau banknya tetap ngotot, enggak apa-apa tak kasih lebih karena aku butuh. Tapi harus dijelaskan ke deposannya. Mau enggak dijamin loh kalau enggak terjadi apa-apa. Itu harus dijelaskan. Kalau perlu ditok tidak dijamin LPS. Nah itu yang membuat sekarang itu lebih rapi, rata-rata hampir sama. Kalau dulu memang tidak ada ketentuan karena tidak ada LPS itu, jadi penjaminan itu membantu sekali untuk rata-rata biar sama, ada batasnya. Yang di luar itu silakan mau lari-lari sendiri dengan segala risikonya. Dan saya kira kalau saya jadi deposannya juga mikir kalau tidak dijamin ya, kita mesti mikir untuk keamanan ya, keamanan kita. Itu ya Pak Pur. Sekarang kembali ke perhitungan ini. Jelas ya. Jadi tinggal ini pokok dikali bunga dibagi 12 ini untuk bunganya, untuk flat ya. Kemudian ini masih bunga. Nah, kita kan setiap bulan itu ngangsur pokok dan bunga. Lah pokoknya berapa? Nah, cicilan pokok per bulannya nominalnya dibagi kalau 2 tahun ya berarti 12. Kalau misalnya 36 bulan atau 3 tahun, ya ini bagi 36. Itu pokoknya. Kalau bunga namanya 8% itu kan per annum, per tahun, berarti dibagi 12 kalau flat gitu. Kalau tadi yang saya jelaskan tadi, saya dibagi 24 atau 36 itu nanti cicilan pokoknya ya, bukan bunga ya. Sorry tadi, kalau bunga ya ini sudah paten tiap bulannya kan seperti ini. Ini mudah sekali kalau bunga flat itu. Ya, jadi
Seperti contoh Bu Siti ini, dia bayar angsuran pokoknya yang ini, bunganya yang ini kalau ditambahkan jadi sekian ya. Untuk flat ini jelas? Jelas ya, kalau jelas lanjut. Nah, ini bunga yang efektif sekarang. Biasanya untuk kredit jangka panjang seperti KPR ataupun kredit investasi. Bedanya apa flat dengan efektif? Kalau efektif itu pembayarannya tiap bulannya jadi menurun. Kenapa menurun? Karena sisa pokoknya dihitung berdasarkan realnya sudah dibayar berapa, bulan keduanya jadi angsuran keduanya jadi pokoknya mengecil. Kenapa mengecil? Karena sudah ada pembayaran pokok. Jadi menurun pokoknya menjadi lebih kecil sehingga makin lama makin mengecil. Baik pokoknya maupun bunganya juga tentu saja menurun karena pokoknya menurun. Ini bedanya yang efektif. Kalau tadi flat dipukul rata, kalau yang efektif dihitung tiap bulannya berbeda. Bedanya apa? Di pokoknya. Di pokoknya ini, jadi kayak ini, angsuran pertama sudah dibayar pokok. Pokoknya ini sudah dibayar 6 juta. Sehingga pokoknya berubah jadi 360 jadi 354. Ya. Terus dibagi jangka waktunya dia kan 5 tahun misalnya ya. Ini per tahun jangka waktu kan 5 tahun, 5 tahun kali 12. Kenapa 60? Karena ini 5 tahun dikali 12 bulan berarti kan 60 kali dia bayar 60 bulan. Sehingga dibagi pokoknya 60. Pokoknya ketemu ini. Asalnya pokoknya ini dibagi 60 ketemu ini. Setelah dibayar angsuran pertama, angsuran kedua pokoknya ini jadi 354. Nah, kalau pokoknya berubah, bunganya juga berubah. Sehingga total angsuran pertama 9 juta, angsuran kedua jadi 8,870. Tuh, untuk yang efektif jelas. Kalau jelas yang terakhir ini kita tidak bicarakan ini karena ini tidak dipakai ya bunga annual itu. Anuitas, ini sulit masukkan ini kan biasanya computerized, tinggal masukkan karyawan bank. Kalau disuruh jelaskan ini pun tidak ada satupun yang dalam satu bank mudeng. Biasanya jawabannya semua sama, ketemu berapa orang, tolong hitung kayak ini manualnya pengen tiba itu ada rumusnya. Oh kita sudah computerized, sudah ada di komputer, jadi kita tinggal ngetik masukkan, nggak bisa jelaskan ini. Cuma sekarang ada Google, kita bisa browsing keluar, mau cari apa aja bisa ketemu gitu ya. Jadi bunga anuitas ditambah jumlah angsuran pokok ditambah bunga yang dibayar tiap bulannya sama. Perhitungannya sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan. Sehingga dalam perhitungan ini porsi bunga pada awal sangat besar sedangkan angsuran pokoknya kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaannya berbalik. Porsi pokoknya sangat besar sedangkan porsi bunganya menjadi lebih kecil. Biasanya untuk jangka panjang seperti KPR yang sampai 10 tahun, 15 tahun. Ya, perhitungan pembayaran pokoknya seperti ini. Tapi kita tidak bahas ini ya, karena ini di BPR enggak. BPR pakainya, oh ini sudah thank you. BPR pakainya yang efektif atau yang ada yang flat ya. Jadi mainnya di flat dan efektif. Kita menghitung. Benar. Ya, misalkan saya mau menghitung mengenai kredit ya Bu ya. Iya. Itu yang mungkin angsuran yang paling kecil di total itu yang flat apa yang efektif Bu? Kalau kita mau kredit di BPR itu angsuran paling kecil. Ya. Maksudnya nominal uangnya atau nominal bunganya? Apa persentase bunganya? Persentase yang kami bayar ke BPR itu untuk mengangsur pinjaman ya. Itu totalnya setelah kita bayar semua itu dinilai yang paling murah yang mana Bu? Kalau sama-sama misalnya sama-sama 8% per annum itu per tahun. Yang satu tulisannya flat, yang satu tulisnya efektif. Iya, betul. Sama-sama 8, ya murah efektif. Karena efektif kan bunganya turun, pokoknya turun. Tapi kalau flat dipukul rata. Makanya ada perbandingan bunga antara flat dan efektif. Kalau efektif misalnya 8%, ya,
efektif itu 8%. Mungkin flatnya itu cuma katakanlah 6,5 misalnya ya, misalnya persisnya nanti ada di tabel itu ada bedanya. Jadi kalau efektif ininya lebih gede seolah-olah. Jadi flat itu lebih kecil seolah-olah persentasenya persen bunganya lebih kecil flat. Tulisan angkanya, tetapi real perhitungannya itu kan akan beda. Jadi mudeng ya gini. Nih ini 8% tapi flat sama 8% efektif, murah mana? Gitu. Nah itu kan murah efektif. Nah, karena bunganya kan menurun, pokoknya menurun. Kalau flat ya dipukul rata semua, dibagi rata kabeh, ditambahkan. Itu bedanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Pur pertanyaannya. Jadi itu tadi ya sudah berakhir. Cukup lama kita bincang-bincang. Thank you. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih.